Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun terlebih dahulu sebelumnya kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita puji Dia. Yesus, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai
bersyukur Tuhan Yesus buat setiap pertolongan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini, di mana Tuhan sebentar kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami, berikan kami hikmat bijak marifat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pengurapan yang daripada Tuhan menjadi milik bagiannya. Setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada saat pagi hari ini yaitu belajar dewasa yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat 30. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi pembahasan kita di sini yaitu merubah fokus menyenangkan diri menjadi menyenangkan Allah. Di mana fokus kita mungkin yang selama ini menyenangkan diri kita sendiri, tetapi kita harus belajar mulai saat ini kita belajar menyenangkan hati Allah. Mungkin ketika kita ingin diterima oleh orang-orang, ini mungkin adalah salah satu penghancur kebahagiaan terbesar oleh sebagian orang. Rasa takut dari ditolak oleh orang-orang seringkali membuat kita mengubah bagaimana kita berdandan, bagaimana kita makan, bahkan bagaimana kita bertingkah laku. Kita secara tidak sadar tidak lagi hidup untuk Tuhan, melainkan lebih untuk orang-orang di sekitar kita. Tentu sebenarnya tidak salah ketika kita membuat orang-orang di sekitar kita bahagia. Semisal kita membahagiakan orang tua kita, membuat hati orang-orang, teman-teman kita, sahabat kita senang. Bahkan mungkin buat orang-orang muda, anak-anak muda. Tidak salah ketika kita membahagiakan pasangan kita. Mungkin dipertanyakan, kalau kita tidak peduli dengan orang-orang, orang lain akan berkata bahwa kita adalah pribadi yang egois. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan orang atau membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita tidak boleh sampai menjadi tujuan nomor satu kita, menjadi prioritas kita. Kita harus memiliki prioritas dan tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sering sekali dalam hidup ini, demi untuk menyenangkan diri sendiri atau demi untuk mendapat pujian dari orang lain, kita melupakan kebenaran firman Tuhan. Kita melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada akhirnya, kita menyimpang dari kebenaran firman Allah. Kita tersesat dan melakukan apa yang tidak baik, apa yang tidak berkenan. Bahkan sering sekali dan tidak banyak ada beberapa mungkin pelayan-pelayan Tuhan secara sadar atau tidak sadar berusaha mencuri kemuliaan Tuhan dengan motivasi di mana mereka melayani dengan motivasi yang salah. Mereka melayani hanya untuk bagaimana supaya orang memuji apa yang dia lakukan. Bagaimana supaya terlihat wow, bagaimana supaya terlihat hebat. Itu sama saja mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab kita ini, apapun yang kita kerjakan, ketika kita mengerjakannya seolah-olah semuanya untuk Tuhan, maka pada akhirnya tujuan kita yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita melakukan apapun itu, tujuan kita yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Seharusnya yang kita lakukan adalah bahwa kita dipanggil dan terpilih untuk melayani Tuhan, yaitu dengan mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar dari kisah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis merupakan saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Jika kita lihat dari silsilah keluarganya di mana Ibu Yesus, Maria, dan Ibu Yohanes Pembaptis, Elizabeth bersaudara. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 22, di sini dikatakan bahwa sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Selanjutnya
Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 26 ini kita bisa melihat bahwa keberadaan Yesus yang turut ikut membaptis juga pada saat itu membuat murid-murid dari Yohanes Pembaptis takut, gusar, kalau nanti pelayanan mereka akan redup, pelayanan mereka tidak akan lagi nanti dikenal oleh orang-orang. Mungkin Yohanes tidak akan lagi membaptis karena orang-orang pada saat itu datang kepada Yesus, lebih memilih datang kepada Yesus. Sehingga membuat hati para murid-muridnya takut. Bagaimana ini? Bagaimana nantinya pelayanan kami? Mereka berpikir seperti itu. Mereka takut pelayanan mereka nantinya tidak akan berjalan lagi. Akan tetapi Yohanes Pembaptis memberikan jawaban yang sangat bijaksana. Di mana kalau kita baca di dalam ayat yang ke-27 sampai 30, di sana dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis sangat bersukacita, bahkan sukacitanya penuh. Kalau pada akhirnya semua orang-orang pada saat itu datang kepada Yesus. Kalau pada akhirnya mereka akan mengetahui siapa Mesias yang sesungguhnya, siapa Juru Selamat yang sesungguhnya. Di situ kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis berbesar hati, tidak egois. Dia tidak memikirkan pelayanan saya nantinya seperti apa. Akan tetapi dia bersukacita. Itu sebabnya dia katakan bahwa ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak masalah kalau pelayanannya semakin kecil, Yohanes semakin berkurang. Tetapi tujuannya yaitu biar Yesus semakin bertambah, biar Yesus semakin dipermuliakan dan semakin besar. Dari kisah Yohanes kita dapat belajar bahwa apapun yang kita kerjakan, pelayan apapun yang kita kerjakan, semuanya untuk membesarkan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4, nanti Bapak Ibu Saudara-saudari bisa baca di rumah, di sana dikatakan bahwa kita harus mempermuliakan dan menyukakan hati Allah. Kita memang benar-benar apapun yang kita kerjakan harus menyukakan hati Allah. Karena ketika kita memuji, berusaha melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk dipuji oleh manusia, suatu saat nanti ketika kita melakukan kesalahan, maka mereka akan sewaktu-waktu akan meninggalkan kita. Akan tetapi ketika kita berusaha menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita berbuat salah, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan berbuah lebat. Itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan, di mana kita harus berdampak, boleh menghasilkan jiwa-jiwa. Seperti Yohanes Pembaptis menghasilkan jiwa datang kepada Yesus. Demikian juga kehidupan kita boleh memenangkan banyak jiwa, bahkan kehidupan kita boleh menjadi berkat yang boleh dinikmati oleh Tuhan, bahkan dinikmati oleh sesama kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Mampukan kami terus Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang boleh mengenal Tuhan, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berbuah lebat, semuanya guna hormat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan pada saat hari ini, semua kami kembalikan kepada Tuhan dan kembali lagi hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Segala aktivitas kami di sepanjang hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Lindungi kami, jauhkan dari segala sakit penyakit, dari mara bahaya, dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus yang selalu mengingatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami memulaikan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh
Pilihan